Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dehartno Kusmawardani dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Dan khusus untuk bagian ini saya akan bahas ukuran penyebaran data tidak berkelompok. Apa itu ukuran penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Apa saja yang termasuk ukuran penyebaran data? Beberapa di antaranya, yang pertama ada jangkauan atau rentang, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku atau nama lainnya adalah standar deviasi. Pada pembahasan kali ini, saya hanya akan fokus pada ukuran penyebaran data yang berupa jangkauan, simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Untuk lebih memahami terkait manfaat dari ukuran penyebaran data itu sendiri, kita akan mencoba memahami melalui masalah yang akan saya tunjukkan berikut ini. Misalkan di sini saya punya kasus seorang kepala sekolah menanyakan kepada guru matematika bagaimana prestasi belajar matematika siswa kelas A dan B di sekolahnya. Guru matematika memberikan data nilai siswa sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kepala sekolah menyimpulkan kelas mana yang memiliki prestasi belajar yang lebih baik? Untuk menjawab permasalahan ini, tentu seorang kepala sekolah memerlukan ukuran data statistik yang bisa digunakan untuk menyimpulkan kelas mana yang memiliki prestasi belajar yang baik. Biasanya, ukuran data statistika yang paling mudah digunakan yaitu ukuran pemusatan data. Dan misalkan ini kepala sekolah menggunakan ukuran pemusatan data untuk menentukan prestasi belajar yang terbaik, yaitu menggunakan nilai rata-rata dari data yang diberikan dari kelas A dan kelas B, kemudian menggunakan ukuran pemusatan data yaitu rata-rata, akan diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, kita mulai untuk perhitungan rata-rata dari kelas A. Kita gunakan rumus menghitung rata-rata, yaitu jumlahan dari semua titik data atau datumnya dibagi dengan banyaknya datum, atau dituliskan secara statistika sigma xi dibagi dengan n, di mana i-nya berjalan dari 1 sampai n. Nah, menggunakan rumus ini kita bisa hitung rata-rata untuk kelas A, yaitu kita jumlahkan semua titik data dari data di kelas A sehingga menghasilkan 8 ditambah 7 tambah 9 dan seterusnya sampai titik data yang terakhir yaitu 9. Kemudian kita bagi dengan 8 menghasilkan 64/8 yang artinya nilai rata-ratanya adalah 8. Nah, dari sini dengan cara yang sama kita juga bisa cari rata-rata untuk kelas B, yaitu menggunakan rumus yang sama, kita jumlahkan dari data yang titik data yang pertama yaitu 10 sampai 8, ternyata hasilnya sama 64/8. Artinya nilai rata-rata dari kelas B juga 8. Nah, dari ukuran pemusatan data berupa rata-rata di sini, kepala sekolah tidak mendapatkan data mana yang memiliki hasil yang lebih baik karena diperoleh nilai rata-rata yang sama yaitu 8. Artinya, ukuran pemusatan data saja tidak cukup untuk membuat kesimpulan prestasi belajar mana yang memiliki hasil yang lebih baik. Sehingga di sini diperlukan ukuran pemusatan lain yaitu berupa ukuran penyebaran data. Dan pada video kali ini hanya akan dibahas untuk ukuran penyebaran data yang tidak berkelompok. Nah, yang berikutnya bagaimana kita menentukan ukuran penyebaran data dari suatu data yang tidak berkelompok. Nah, kita gunakan lagi data nilai matematika dari 2 kelas yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, dari data ini kita akan mencari ukuran penyebaran data yang pertama yaitu berupa jangkauan atau rentang dan kita simbolkan dengan J. Jangkauan di sini kita bisa rumuskan X max dikurangi X min atau nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Sehingga berdasarkan rumus ini kita bisa mencari jangkauan dari data kelas A maupun data kelas B. Jangkauan kelas A dengan rumus yang sama yaitu data tertinggi dikurangi data terendah atau X max kurangi X min, kita bisa amati dari datanya, data tertingginya yaitu 9, sementara data terendahnya adalah 7, sehingga kita gunakan rumus 9 kurangi 7 diperoleh nilai jangkauan dari kelas A adalah 2. Nah, dari sini atau dengan cara yang sama kita juga bisa mencari jangkauan untuk kelas B di mana data tertingginya yaitu 10 dan data terendahnya yaitu 6. Betul ya. Nah, dari sini kita cari selisih antara data tertinggi dikurangi data terendah diperoleh 10 kurangi 6 sama dengan 4. Artinya jangkauan dari kelas A 2, jangkauan kelas B-nya 4. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa terlihat ada selisih yang berbeda. Nah, data yang baik itu adalah yang memiliki jangkauan yang lebih kecil. Nah, sehingga di sini kepala sekolah bisa menyimpulkan bahwa data yang baik adalah data hasil prestasi belajar di kelas A. Kalau kita perhatikan kembali, rumus jangkauan ini hanya melibatkan nilai terbesar dan nilai terkecil saja. Artinya, nilai yang ada di antara dua nilai tadi itu tidak diperhitungkan, sehingga dalam perhitungan statistik ini bisa memunculkan error atau kesalahan dalam menyimpulkan.
Sehingga kita butuh ukuran penyebaran yang lain yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi kesimpulan yang sebelumnya sudah kita ambil. Misalnya, kita menggunakan ukuran simpangan rata-rata atau biasa disingkat sebagai SR. Simpangan rata-rata ini bisa kita cari menggunakan rumus sigma dari XI min X bar dalam harga mutlak dibagi dengan N. Artinya, di mana XI di sini adalah datum ke I, kemudian X bar di sini adalah rata-rata, dan N sendiri adalah banyak datum. Perhatikan bahwa di sini jumlahannya dalam bentuk harga mutlak, artinya tidak ada nilai negatif. Untuk simbol XI di sini, I itu adalah indeks yang berjalan dari 1 sampai ke N ya. Artinya misalkan X1 berarti datum ke 1. Artinya data ini bisa kita urutkan terlebih dahulu. Tapi tidak wajib ya, jadi boleh tidak diurutkan. Nah, ini untuk perhitungan, untuk lebih mudah saya menggunakan data terurut. Nah, kita juga ingat kembali, kita butuh nilai rata-rata. Sehingga rata-rata dari kelas A dan kelas B yang sudah tadi kita cari di awal, bisa kita gunakan kembali. Di mana rata-rata dari kedua kelas ini adalah sama, yaitu sama-sama 8. Berikutnya kita cari urutan data terlebih dahulu untuk mencari SR-nya. Data urut dari kelas A kita punya mulai dari 7, 77 sampai 9 ya. Totalnya ada 8 datum. Kemudian simpangan rata-rata dari kelas B sama dari 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Sama ada 8 datum. Kemudian kita akan mencari simpangan rata-rata dari kelas A, yaitu setiap titik datum dari kelas A kita kurangi dengan rata-ratanya. Sehingga semua angka-angka di kelas A ini kita kurangi dengan rata-ratanya, yaitu 8. Nah, diperoleh kalau kita masukkan ke rumus berarti 7 kurangi 8 dalam harga mutlak ya. Kemudian datum kedua 7 kurangi 8 lagi. Kemudian datum ketiga 7 kurangi 8 dan seterusnya sampai datum yang terakhir yaitu 9 kurangi 8. Kita jumlahkan kemudian dibagi dengan 8. Nah, di sini dilihat tidak ada hasil yang negatif ya karena semuanya dalam tanda mutlak. Sehingga kalau kita hitung jumlahkan pembilangnya hasilnya 6/8 atau kita sederhanakan jadi 3/4 dan hasil akhirnya dibuat desimal jadi 0,75. Dari sini diperoleh nilai simpangan rata-rata dari kelas A adalah 0,75. Berikutnya untuk kelas B dengan cara yang sama ya, kita cari selisih antara setiap titik datanya yaitu dari 6, 7, 7 dan seterusnya sampai datum terakhir kita kurangi sama rata-rata dari kelas B. Dimana tadi kita juga sudah mencari ya rata-rata kelas B-nya yaitu 8, sehingga setiap titik datum dari kelas B kita kurangi dengan 8. Sehingga kalau dituliskan 6 kurangi 8 dalam tanda mutlak ditambah 7 kurangi 8, ditambah datum ketiga 7 kurangi 8 dan seterusnya sampai datum terakhir. Dijumlahkan semua kita peroleh hasilnya 12/8 atau 3/2 dan hasil desimalnya 1,5. Nah, dari sini juga kita bisa melihat nih, ternyata kelas A memiliki simpangan rata-rata yang lebih kecil. Artinya data dari kelas A ini lebih seragam seperti itu ya, karena selisih dengan rata-ratanya itu lebih kecil. Sehingga ini memperkuat kesimpulan kepala sekolah tadi bahwa nilai prestasi belajar di kelas A ini lebih baik. Nah, bagaimana untuk ukuran penyebaran data yang lain? Apakah ada yang bisa kita gunakan untuk membantu kita mencari prestasi mana yang lebih baik? Ya, kita bisa gunakan ukuran penyebaran data berikutnya, yaitu ragam atau varians. Ragam atau varians ini biasa kita simbolkan dengan S kuadrat ya. Dan kalau kita rumuskan, ini hampir sama dengan simpangan rata-rata, yaitu jumlahan dari selisih kuadrat. Jadi setiap titik datumnya kita kurangi rata-rata kemudian dikuadratkan, atau di dalam statistika dituliskan sigma XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Di mana nilai XI ini menunjukkan datum ke I sama ya dengan tadi, X barnya rata-rata dan N-nya adalah banyak datum. Kita masih gunakan nilai rata-rata dari dua kelas ya, sehingga kita tuliskan rata-rata kelas A atau X bar A yaitu 8 dan rata-rata kelas B yaitu 8 juga. Nah, dari sini kita cari lagi urutan datanya, tadi masih pakai data yang sama ya, data kelas A dan data kelas B yang masing-masing jumlah datumnya adalah 8. Nah, kita masukkan ke rumus untuk ragam atau varians, kita lihat perbedaannya ya. Tadi kan 7 kurangi 8 dalam mutlak, kalau sekarang dikuadratkan. Nah, kalian tulis 7 kurangi rata-ratanya yaitu 8, berarti 7 min 8 kuadrat. Kemudian datum kedua 7 min 8 kuadrat sama sampai datum terakhir 9 min 8 kuadrat. Nah, dari sini kita selisihkan dulu kemudian dikuadratkan. 7 kurangi 8 harusnya negatif 1 ya. Tapi karena kuadrat berarti akan selalu menghasilkan nilai positif juga. Sehingga kalau kita hitung tadi ya, ini min 1 atau negatif 1 kuadrat, kita hitung ya pasti 1 hasilnya. Sampai yang terakhir 9 min 8, hasilnya juga 1. Nah, ketemunya 6/8 atau 0,75. Ini hampir sama ya dengan simpangan rata-rata. Sama nilainya, tapi caranya sedikit berbeda. Kemudian untuk ragam dari kelas B, dengan cara yang sama ya,
titik datum di kelas B mulai dari 6 kita kurangi dengan rata-ratanya. 6 min 8 hasilnya negatif 2 karena dikuadratkan berarti positif 4 ya. Dan seterusnya sampai datum terakhir yaitu 10 kurangi 8 hasilnya 2 kuadratkan jadi 4 juga. Nah, dari sini pembilangnya kita jumlahkan hasilnya 16/8 diperoleh nilai 2. Artinya ragam atau varians dari kelas A 0,75 dan kelas B-nya 2. Nah, terlihat lagi tambah lebih jelas ya bahwa ternyata yang lebih kecil itu kelas A, sehingga data yang lebih baik adalah nilai dari prestasi belajar kelas A, seperti itu. Ukuran penyebaran data yang berikutnya yaitu simpangan baku atau nama lainnya standar deviasi dan disimbolkan dengan S. S di sini artinya adalah akar dari S kuadrat, sehingga kita bisa simpulkan akar dari ragam yang kalau dituliskan secara statistik S adalah akar dari sigma X min X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah, ragam ya, perhatikan di sini. Berarti kalian harus mencari ragam terlebih dahulu kemudian diakarkan. Nah, kalau kita ingat lagi, tadi di soal sebelumnya kita sudah mencari ragam. Ragam dari kelas A adalah 0,75. Nah, atau 3/4 ya pecahannya, sehingga simpangan bakunya adalah akar dari 0,75. Kita bisa gunakan kalkulator, kita peroleh hasilnya 0,87. Atau, nah, misalkan tanpa kalkulator, kalian juga bisa menghitung akar dari pecahannya yaitu 3/4. Kita gunakan operasi bentuk akar ya, akar 3 tetap, akar 4, 2, sehingga diperoleh nilai setengah akar 3 simpangan baku dari kelas A. Kemudian untuk kelas B ini juga sama ya caranya, kita gunakan nilai ragam yang sudah tadi kita cari, yaitu 16/8 atau 2 bilangan bulat ya di sini, sehingga simpangan bakunya adalah akar 2, atau kita cari menggunakan kalkulator yaitu 1,41. Nah, dari sini sudah terlihat ya mana yang lebih kecil. Artinya ukuran penyebaran data yang lebih kecil itu datanya artinya tidak terlalu menyebar, sehingga data ini lebih baik. Jadi, apa kesimpulanmu dari pembelajaran hari ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir.